di dalam beberapa waktu ini kita akan di Prodi Bisnis Digital Dharma Jaya akan mengadakan yang namanya pengembangan kurikulum baru. Maksudnya apa? Kita mengetahui bahwa yang namanya dunia industri, dunia pendidikan, akademik itu harus jalan seirama. Kita tidak bisa industri jalan sendiri ataupun akademik itu jalan sendiri. Nah, profil lulusan yang ingin kita hadirkan, yang ingin kita ciptakan, ini adalah digital planner. Bagaimana kita bisa membentuk para mahasiswa kita untuk menjadi pengusaha-pengusaha, wirausaha tapi basisnya digital. Kita juga bisa ingin membentuk digital business consultant. Kita juga ingin membentuk yang namanya digital marketing profesional dan juga fintech specialist. Di pedoman Kemendikbud itu bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat 3 literasi, yaitu literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Nah, itu di sini. Lalu dia bikin konten, dia bikin apa, nah itu kan semuanya hanya di bagian dari promosi. Biasanya di sini, orang sering lupa bahwa ternyata connectivity antar aktivitas bisnis dari atas ini, dari infrastruktur sampai ke bawah, sampai ke after sales service itu juga diperlukan dalam teknologi. Sering banget juga gitu kita beberapa kolaborasi bahas tentang materi-materi gitu ya, kompetensi-kompetensi apa yang memang sesuai. Kalau kita bicara kurikulum, ini kita bicara sebuah komponen yang penting di dalam sebuah program studi. Cukup panjang perjalanan untuk pengembangan kurikulum yang saya sediakan di meja rekan-rekan dari stakeholder, dan mungkin saat ini kita coba untuk bisa membahas bersama kira-kira apa saja yang masih kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu disempurnakan. Melihat situasi hari ini dan berubahnya cara orang berbisnis didorong dengan keadaan COVID kemarin, ini mengubah banyak hal. Bagaimana menumbuhkan mental usaha gitu ya. Jadi kadang-kadang mental usaha ini harus dibangun dari awal. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh teman kita dari Smart Village ya, yang mengatakan bahwa memang semua usaha itu dimulai dari desa. Semua usaha itu dimulai akar rumputnya dari sana gitu. Jadi ketika kita mau mulai usaha, maka mental usaha itu yang memang harus pertama kita bangun. Dari digitalisasi yang sudah dibuat, baik itu berhubungan dengan digital marketing, proses segala macam, apa yang sudah bisa dihemat gitu. Oleh sebab itu perlulah komunikasi, kalau perlu MOU dengan dunia industri, terutama yang terkait dengan bisnis digital. Yang saya sebut ada 3 pilar tadi. Satu yang punya platform, yang kedua yang punya logistik, dan yang ketiga yang punya pelapak. Maka harus juga di tahun pertama bagaimana ada ramuan khusus yang membuat wah keren ini bisnis digital ini. Tahun pertama aja saya udah belajar seperti ini. Bagaimana tahun-tahun berikutnya? Saya ingin Dharma Jaya ini juga menjadi bintang di sini. Kemarin juga kita dapat juga dana dari BRI 50 juta untuk pendanaan planner juga gitu. Cuman apakah karena itu menjadi ngaruh karena dia pinjaman, atau memang kami juga harus evaluasi dari prosesnya gitu? Skripsi itu jangan hanya pengaruh atau analisa, kita bisa juga melakukan project. Nah, kasih aja project, ya kan? Tinggal kalau prodinya tinggal yakin. Digital marketing strategy. Nah, itu manage and optimize company e-commerce platform atau website. Plan and execute social media campaign. Kuliahan ini kan mahasiswa tidak hadir, tidak boleh dari 20, maka dianggap ini dia tidak mengikuti ujian, kecurangan akademik, Bapak harus bikin.
pada waktu kita membuat suatu kurikulumnya ini masih sangat terbatas sekali, karena kayak misalkan stakeholder itu hanya beberapa diundang dan tidak semuanya kaitannya dengan digital. Kemudian pihak-pihak terkait dengan akademisi itu cuma ada beberapa juga. Di semester 1 nanti akan ada mata kuliah, ya, ini saya bacakan, ada 6 mata kuliah, ya, totalnya 20 SKS. Ada mata kuliah agama, ada teori ekonomi, ada ini mata kuliah baru, akuntansi for digital business, ya kan ya, yang selebihnya sama, ada thinking innovation, digital marketing, dan financial technology. Yang baru ada akuntansi for digital business. Untuk saya kan lolos MSIB Pak. Ya. Nah, itu ada mata kuliah yang kemarin kita sempat bicarakan itu nggak bisa terkonversi. Yeah. Mobile apps development. Iya, soalnya semester 3 kan ya, semuanya sama itu. Ya, jadi gini Pak, saya mau bertanya terkait mata kuliah itu. Saya udah dapetin di program orientasi karyawan PT Nutrifood terkait mobile apps itu ada di tempat kami itu materinya forecast, terus Nutrimart sama e-commerce juga udah ada. Nah itu kalau ini tetap nggak bisa dikonversi ya Pak? Kami punya padanan, jadi kita memadankan gitu kan. Jadi kalau misal kalian ambil mata kuliah itu ya sudah, kalian nggak perlu lagi ngambil yang baru gitu kan ya. Jadi itu sudah dianggap padanan untuk padanan ya. Itu namanya padanan, penyetaraan atau penyesuaian mata kuliah seperti itu. intinya adalah kegiatan Monet ini digunakan untuk bisa melihat progres kegiatan kalian selama melakukan kegiatan PMDKM mandiri atau dalam hal digital school mentoring. Digital Go!